Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Bengkayang. Kepada yang terhormat, Bapak Sebastianus Darwis SE, MM, kami persilakan. Yang saya hormati Wakil Bupati Bengkayang, yang saya hormati Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, yang saya hormati Rektor Institut Santibuana, Romo Marianus Dinata Aliniza, SSM Home. Yang saya hormati Kepala KP2KP Bengkayang, Bapak Muhammad Jailani, yang saya hormati narasumber dari KPP Pratama Singkawang, Bapak Yuda Yustiman, yang saya hormati seluruh peserta webinar yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, bercermin keseruga, bercermin kajubata. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama atas limpah rahmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan yang sehat dan dimampukan untuk bekerja membangun kesejahteraan masyarakat bersama. Pada kesempatan hari ini, melalui kegiatan webinar sosialisasi program pengungkapan sukarela atau PPS, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kita bersama sebagai wajib pajak dalam membangun Indonesia, serta dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanahkan oleh para pendahulu kita yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sesuai dengan visi Kabupaten Bengkayang untuk menjadikan Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka, maka program pengungkapan sukarela atau PPS ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk berkontribusi secara aktif dalam kesadaran perpajakan yang akan berguna bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat Kabupaten Bengkayang. Dalam kesempatan ini, sebagai Bupati Bengkayang, saya mengimbau kepada segenap warga masyarakat Kabupaten Bengkayang agar menggunakan kesempatan PPS ini untuk dapat mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dalam 2 skema yang ditawarkan, dan melalui program ini, masyarakat bisa melaporkan kewajiban yang belum terungkap tanpa khawatir dengan sanksi perpajakan. Program PPS ini diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 30 Juni 2022. Dengan melaksanakan program ini, kita mewujudkan semangat patriotisme dan cinta tanah air sebagai masyarakat yang peduli
dan sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat pajak. Saya sebagai Bupati Bengkayang menyambut baik kegiatan webinar sosialisasi program pengungkapan sukarela PPS ini dan memberikan apresiasi kepada penyelenggara kegiatan, yaitu Tech Center Institut Santibuana yang bekerja sama dengan KP2KP Bengkayang. Akhir kata, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara webinar sosialisasi program pengungkapan sukarela PPS ini secara resmi saya buka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi Santi Hom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati Bengkayang atas sambutannya yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor 1 Institut Santibuana. Kepada yang terhormat Dr. Helena Anggrani, STMT, dipersilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Bersyukur sekali pada hari ini kita bisa bersama mengadakan webinar dan bertemu secara virtual. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan betapa kita bersyukur lewat acara ini, kita mendapatkan kembali kesegaran dan penyadaran untuk terus-menerus secara konsisten untuk mengingatkan kepada semua orang untuk melaksanakan wajib pajak. Karena wajib pajak tidak lain merupakan salah satu perwujudan dari rasa cinta tanah air. Cinta tanah air itu merupakan unsur yang paling utama dan paling pertama ditulis dalam visi dan misi Institut Santibuana. Dan sebagai sebuah kampus yang berdiri di daerah perbatasan, maka ketahanan nasional menjadi isu strategis yang senantiasa secara konsisten terus diperbaharui dan terus ditingkatkan. Ketahanan nasional ini bagi kampus kami, yaitu berusaha berkontribusi di bidang peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan ekologi. Dan kita sadari betapa pajak itu memberikan kontribusi yang terbesar dalam pembangunan di Indonesia, yang tentu saja ujung-ujungnya akan meningkatkan ketahanan ekonomi, ekologi, dan sosial. Dan sebagai kampus yang berdiri di perbatasan, maka wajib pajak merupakan juga isu strategis yang akan selalu kami dukung penuh. Dan oleh karena itu, saudara-saudariku, izinkanlah pada saat ini saya menyampaikan kepada Anda semua bahwa sosialisasi program pengungkapan sukarela ini tidak lain merupakan anugerah merupakan anugerah yang dicanangkan oleh pemerintah bagi kita semua agar kita dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti lagi bagi negeri ini untuk mewujudkan rasa cinta tanah air dalam diri kita semua. Dan biasanya sapaan itu dilakukan di awal, namun sengaja pada saat ini saya akan menyapa semua yang hadir di sini di akhir sambutan saya untuk menunjukkan puncak rasa hormat saya. Karena itu izinkanlah saya mengakhiri sambutan ini dengan menyapa yang terhormat Bapak Bupati Bengkayang dan Wakil, Bapak Sebastianus Darwis dan Bapak Syamsul Rizal, Ketua KP2KP Bengkayang, Bapak Muhammad Jailani, narasumber kita pada hari ini dari KPP Pratama Singkawang, Bapak Yuda Yusdiman, segenap jajaran SKPD, Kepala Dinas, dan yang mewakili perwakilan dari DPRD Bengkayang, Kepala Desa, juga keluarga besar saya segenap Civitas Akademika Institut Santibuana. Selamat beracara, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Wakil Rektor 1 Institut Santibuana atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala KP2KP Bengkayang kepada yang terhormat Bapak Muhammad Jailani, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.
Harus. Yang saya hormati Bapak Sebastianus Darwis, SEMM selaku Bupati Bengkayang dan Bapak Samsul Rizal selaku Wakil Bupati Bengkayang. Yang saya hormati Ibu Helena Anggraini selaku Wakil Rektor 1 ISB. Yang saya hormati Suster Paulina selaku Pembina Tax Center ISB. Yang saya hormati Bapak Yuda Yustiman selaku Asisten Penyuluh Pajak Mahir Seksi Pelayanan KPP Pratama Singkawang, adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Tax Center ISB. Dan juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya banggakan seluruh peserta, Bapak dan Ibu, seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, dimanapun berada. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di pagi yang cerah ini setelah subuh tadi bumi Bengkayang sempat diguyur hujan dengan deras, patut kiranya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diizinkan untuk menghirup oksigennya. Ya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, berjumpa melalui webinar tentang program pengungkapan sukarela atau biasa disebut dengan PPS ini. Selanjutnya izinkan saya memberikan penghargaan dan ucapan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang mendukung acara ini. Yang pertama, Tax Center Institut Santibuana Bengkayang yang sudah bekerja sama dengan KP2KP Bengkayang atas terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Sebastianus Darwis dan juga Bapak Samsul Rizal yang berkenan hadir dan berikan sambutan pada acara kita di pagi hari ini. Kemudian KPP Pratama Singkawang dan KP2KP Bengkayang. Dan yang pasti semua peserta Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta webinar dimanapun Anda berada saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, dimulai dari awal tahun ini 1 Januari 2022 dan nanti akan berakhir di akhir Juni 2022. Pasti kita berseliweran sudah dengar atau baca atau lihat tentang yang dinamakan dengan program pengungkapan sukarela atau PPS. Ya, tapi mungkin ada juga yang masih belum jelas tentang apa itu PPS. Yang kemudian juga ada yang sudah jelas tapi masih perlu meyakinkan diri lagi untuk kenapa kita harus mengikuti program ini, ya. Apa itu PPS? Apa kaitan PPS dengan tax amnesty beberapa tahun yang lalu? Kemudian juga apa manfaat yang bisa kita dapatkan atau wajib pajak bisa dapatkan ketika wajib pajak mengikuti PPS program pemerintah ini, ya. Kemudian juga lalu bagaimana caranya ketika wajib pajak mengikuti program ini? Kemudian mungkin juga yang pasti ada yang namanya tarif, ya. Tarifnya berapa? Lalu bagaimana caranya kita untuk bisa mengikutinya? Kemudian apalagi syaratnya? Terus kemudian apa manfaatnya yang bisa didapat dari wajib pajak yang mengikuti program ini? Nah, yang pasti program ini sayang kalau dilewatkan begitu saja. Nanti akan dijelaskan dan secara gamblang dan terperinci oleh Bapak Yuda Yustiman. Ya, nah semua akan dijelaskan dengan gamblang oleh beliau nanti. Pesan saya, enjoy this program, sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga. Basengat Kak Jubata. Harus. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala KP2KP Bengkayang atas sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam zona pagi yang masih segar ini, mari kita sempatkan diri untuk foto bersama terlebih dahulu. Harap kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Foto sesi ini akan saya pandu. Baik, kita mulai. Untuk layar yang pertama. 1, 2, 3. Untuk layar yang kedua, 1, 2, 3. Untuk layar yang ketiga,
Silakan diaktifkan kameranya ini. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Dominika Sujani, mahasiswi Institut Santi Buana dari Prodi Manajemen Angkatan 2020 dan sebagai anggota relawan pajak tahun 2022. Kepada moderator dipersilakan. Terima kasih kepada MC kita, Lena Safitriani, yang telah membuka kegiatan webinar kita dan telah memperkenalkan saya. Saya Dominika Sujani sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih untuk semua peserta yang telah hadir saat ini. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Halo. Halo. Bersyukur sekali hari ini kita berkesempatan saling bertemu bersama mengikuti acara ini walaupun melalui virtual meeting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela yang biasa kita kenal dengan PPS. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pasti bertanya-tanya nih, apa itu PPS? Mengapa kita perlu ikut serta dalam program pengungkapan sukarela ini? Dan apa saja keuntungan yang diperoleh wajib pajak jika mengikuti program ini, dan bagaimana cara melaksanakan program pengungkapan sukarela ini. Nah, tunggu apa lagi? Mumpung ada narasumbernya yang telah hadir bersama kita pada hari ini, Bapak Yuda Yusdiman. Beliau adalah asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Singkawang. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sapa narasumber kita. Halo Pak Yuda. Halo, Dek Jenny. Apa kabarnya nih Pak? Baik, baik, Dek. Puji Tuhan, selalu baik ya Pak ya. Jadi mau dipanggil apa nih Pak? Mau dipanggil Bapak atau Abang aja? Bebas, Dek, bebas. Ya. Sudah siap ya Bang ya untuk memaparkan materi hari ini? Siap, diusahakan. Pasti siap. Baik, sebelum saudara-saudara yang terkasih, sebelum mendengarkan pemaparan materi dari Pak Yuda, ada beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta webinar wajib mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung dari awal sampai akhir. Selanjutnya, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan filter mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Dan selama kegiatan webinar, para peserta dimohon untuk tidak melakukan interupsi, dan ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kontak chat box Zoom dengan format nama asal, dan instansi, serta pertanyaan yang diajukan. Atau bisa juga mengaktifkan filter raise hand pada kolom reaction untuk bertanya secara langsung setelah dipersilahkan oleh narasumber. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi kita pada hari ini. Pemaparan materi dari Bang Yuda Yusdiman. Kepada Bang Yuda Yusdiman dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, baik, terima kasih Dek Sujani. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran pemerintah Kabupaten Bengkayang. Yang terhormat Rektor Institut Santi Buana beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala KP2KP beserta tim KP2KP. Yang terhormat peserta dari webinar sosialisasi program pengungkapan sukarela, dan yang kami banggakan adik-adik mahasiswi Institut Santi Buana. Baik, perkenalkan nama saya Yuda Yusdiman. Saya yang akan membawakan materi untuk hari ini. Baik, izin saya untuk menyampaikan materi.
Baik. Apa itu PPS? Jadi program pengungkapan sukarela ini dibentuk oleh pemerintah melalui peraturan PMK 196 tahun 2021. Jadi program pengungkapan sukarela ini bisa kita definisi menurut peraturan perpajakan. Ini adalah pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Adapun tujuan dari program pengungkapan sukarela ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Adapun program ini terbagi menjadi dua kondisi. Kondisi pertama, ini masih terdapat peserta dari pengampunan pajak, tax amnesty, yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat program pengampunan pajak tax amnesty. Untuk kondisi kedua, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun peraturan sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, peserta TA yang diikuti oleh orang pribadi dan badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat penyampaian harta bila diketemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan dikenai PPh final 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu yang dihitung dari harta bersih tambahan dan ditambah sanksi 200%. Ini untuk peraturan sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diundangkan. Dan untuk yang kondisi kedua, wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan di tahun 2016 sampai tahun 2020 akan dikenakan PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi. Ini perlakuan sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diundangkan. Dan setelah terbit Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang bisa disingkat Undang-Undang HPP, untuk kebijakan 1, pembayaran final PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak yang dulu diikuti oleh wajib pajak orang pribadi dan badan. Untuk basis pengungkapan harta, ini atas harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti tax amnesty. Adapun tarif-tarif untuk kebijakan ini atas penghasilan. Kenapa kita sebut di sini harta? Karena kita memandangnya di saat ini atas penghasilan yang lampau. Jadi atas penghasilan tersebut yang lampau ini, jika dilihat di tahun ini, ya di saat ini, maka penghasilan tersebut
pasti akan sudah berubah menjadi aset maupun harta lainnya yang kita lihat pada saat ini. Jadi untuk program kebijakan 1 dalam program pengungkapan sukarela ada 3 lapisan. Yang pertama, untuk harta yang berada di luar negeri yang dideklarasikan dalam program ini tanpa memasukkan harta tersebut atau membawa kembali ke dalam wilayah Republik Indonesia. Tarif kedua, ini 8%. Untuk harta luar negeri dan harta dalam negeri. Ini untuk harta luar negeri ini dibawa kembali ke dalam negara Republik Indonesia. Dan untuk harta dalam negeri yang akan diungkapkan. Adapun tarif ketiga, ini yang paling kecil, ini adalah untuk harta luar negeri yang dibawa kembali dan aset dalam negeri yang diungkapkan. Ini dilakukan investasi dalam bentuk SBN, hilirisasi atau energi terbarukan. Untuk kebijakan kedua, ini pembayaran biaya final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi pada tahun 2020. Adapun untuk peserta, untuk kebijakan 2, di sini hanya dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan tidak bisa mengikuti kebijakan kedua. Untuk basis pengungkapan, ini harta yang diperoleh pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dan belum dilaporkan di dalam SPT tahunan tahun 2020. Adapun tarifnya sama, ada 3 lapisan. Untuk yang pertama ini 18%. Sama, ini atas deklarasi harta luar negeri tanpa membawa kembali ke dalam negeri. Yang kedua 14% untuk harta luar negeri yang dibawa kembali ke negara Republik Indonesia dan deklarasi harta dalam negeri. Dan untuk yang ketiga sama, kena tarif 12%. Untuk hartanya sama dengan kebijakan 1. Ini harta luar negeri yang dibawa kembali ke Indonesia dan harta dalam negeri yang diinvestasikan ke dalam SBN, hilirisasi atau energi terbarukan. Untuk kebijakan ini mulai berlaku mulai tahun ini yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Bagaimana cara menentukan nilai dari harta yang akan kita ungkap, yaitu dengan mengalihkan tarif dengan nilai harta bersih. Adapun nilai harta bersih di sini, untuk kebijakan 1, harta bersih adalah harta yang akan diungkap dikurangi utang sesuai Undang-Undang Teks Amnesti. Jadi utang yang membentuk harta tersebut. Jadi misalnya kita beli aset, tapi ada mengambil utang juga, dan utang ini bisa sebagai pengurang untuk nilai harta bersihnya. Baru setelah dikurang utang, baru kita kalikan tarif. Adapun utang sesuai peraturan Undang-Undang Teks Amnesti, utang-utang yang bisa dipakai sebagai pengurang, paling banyak 50% dari nilai harta, dan untuk wajib pajak badan, paling banyak 75% dari nilai harta. Dalam hal harta atau utang tersebut dalam bentuk falas, maka akan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak
terakhir. Jadi per 31 Desember 2015. Kurs per 31 Desember 2015. Dan pada kebijakan 2, penentuan harta bersihnya kurang lebih sama, tetapi di sini untuk kebijakan 2, harta hanya bisa dikurang dengan pokok utang. Kalau kebijakan 1 plus bunga, kalau kebijakan 2 hanya pokok utangnya saja. Untuk penentuan harta atau utang dalam bentuk falas, maka akan digunakan kurs Menteri Keuangan pada akhir tahun pajak 2020. Sini 31 Desember 2020. Adapun syarat dan ketentuan untuk kebijakan kedua, kalau kebijakan pertama ini WPOP dan WP Badan atas harta 2015 ke bawah. Dan untuk kebijakan kedua, ini wajib pajak bisa mengikuti ini, wajib pajak orang pribadi, dengan ketentuan tidak sedang diperiksa atau di bukper untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, ataupun 2020. Kedua, tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk syarat umumnya, ber-NPWP, nanti membayar PPh final, menyampaikan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020, dan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum dilakukan untuk tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi bagaimana kalau wajib pajak tersebut belum ber-NPWP, jadi dia dengan kemauan sendiri mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan menyampaikan SPT tahunan orang pribadi untuk tahun pajak 2020. Ada ketentuan lainnya. Setelah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini diundangkan, atas pembetulan surat pemberitahuan pajak untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 dianggap tidak disampaikan. Untuk WPOP yang belum melapor SPT tahunan 2020, ini wajib melaporkan SPT tahun 2020 terlebih dahulu sebelum melakukan pengungkapan harta. Jadi yang dilaporkan jika wajib pajak ini belum Izin Mas, suaranya kurang kedengaran. Tahun 2020 harta-harta yang bisa dilaporkan adalah harta sebelum tahun 2020 plus harta. Ada tes.
Apakah sudah terdengar? Masih belum, Mas. Masih agak putus-putus. Halo? Tes. Tes. Oke, Mas. Oke, saya coba ulangin lagi. Baik, kita masuk ke manfaat dari mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Untuk kebijakan pertama, wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Teks Amnesty, yaitu sanksi kenaikan 200%. Dan kedua, perlindungan data. Jadi untuk data-data wajib pajak ini, yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya akan diadministrasikan oleh Kemenq atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Untuk kebijakan 2, manfaat bisa didapat, tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban di tahun 2016 sampai dengan di tahun 2020. Kecuali ditemukan harta lain yang belum diungkap. Kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Manfaat yang lain sama untuk terkait perlindungan data. Atas data dan informasi tersebut yang diungkap dalam surat pemberitahuan penyampaian harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenq, Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Selain manfaat, adapun konsekuensi yang akan dihadapi jika masih terdapat harta yang belum diungkap atau harta yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan 2016 sampai tahun 2020. Ini untuk kebijakan pertama. Bagi peserta TA, ini untuk OP dan wajib pajak badan, orang pribadi dan wajib pajak badan, yang sampai dengan program pengungkapan sukarela ini berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022, masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta pada saat mengikuti teks amnesti di tahun 2016, maka akan dilakukan penagihan pajak dengan tarif sesuai Undang-Undang Teks Amnesti tahun 2017 dikali harta yang belum diungkap plus sanksi Undang-Undang Teks Amnesti. Yang
mana tarif-tarifnya 25% untuk wajib pajak badan, 30% untuk wajib pajak orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu. Adapun sanksinya, sesuai Undang-Undang Teks Amnesti, akan dikenakan sanksi kenaikan 200%. Jadi kalau wajib pajak badan, jika dikenakan ada yang belum diungkap, maka secara bisa kita simpulkan menjadi 75%, wajib pajak orang pribadi menjadi 90%, wajib pajak tertentu menjadi 37,5%. Dan untuk konsekuensi kebijakan kedua, bagi orang pribadi yang belum atau tidak mengikuti program pengungkapan sukarela ini atas harta yang belum diungkap dalam surat pemberitahuan SPT, surat pemberitahuan pengupahan harta, jika data tersebut ditemukan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menagih pajaknya dengan tarif 30% dikali dengan harta yang belum diungkap plus sanksi per bulan, bunga per bulan, ditambah update faktor 15% sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Jadi diharapkan jika masih terdapat penghasilan yang belum dilaporkan di dalam SPT tahunan wajib pajak, disarankan untuk mengikuti program ini. Jadi ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh wajib pajak jika mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Mungkin kita untuk materi sampai di sini saja. Mungkin kita akan banyak tanya jawab kali ya. Mungkin kasus-kasus yang ada di lapangan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator, Dek Sujani. Terima kasih kepada Kak Yuda. Bagi para peserta webinar yang terkasih, sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin untuk mengisi daftar hadir yang ada pada kolom chat dan link evaluasi yang akan dibagikan di akhir acara. Untuk sesi pertanyaannya, kami buka 3 pertanyaan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mau bertanya, bisa mengaktifkan mikrofonnya, atau bisa juga melalui kolom chat. Ya, Pak Isidorus, DPRD Bengkayang. Yep. Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah Pak. Oke, bisa langsung nggak? Bisa Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Isidorus, Wakil Ketua DPD Kota Bengkayang. Terima kasih dari Institut STIM Santi Buana yang sudah mengundang kami juga untuk mengikuti kegiatan kita secara virtual hari ini. Tadi saya menyimak penjelasan dari Pak Yuda, narasumber kita. Jadi begini Pak, di Bengkayang ini kan ada cukup banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ya. Kalau tidak salah yang existing itu ada kurang lebih 34 koperasi perkebunan kelapa sawit. Ini kaitannya dengan pajak galian jenis C, Pak. Nah, di kebun-kebun itu kan mereka menimbun atau
menggunakan galian C serta pasir batu kita untuk menimbun jalan-jalan kebun yang cukup panjang sekali, Pak. Gitu kan. Termasuk juga membangun di dalam kebun ya, bangunan-bangunan, dan tentu menggunakan bahan galian C, galian jenis C juga, yaitu pasir, batu, dan sebagainya. Nah, sampai hari ini apakah memang cara untuk memungut pajak yang ada di perusahaan seperti apa begitu? Karena kalau tidak, ini tentu kerugian buat Kabupaten Bengkayang gitu kan. Sementara kalau kita lihat masyarakat yang bekerja, katakanlah jika mereka sebagai kontraktor pengerjaan proyek-proyek pemerintah, mereka wajib, Pak, membayar galian C. Kalau tidak membayar pajak galian C, mereka tidak diproses pembayaran kegiatan-kegiatan proyek tersebut gitu. Nah, di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang begitu banyak di Bengkayang ini, mereka menggunakan juga galian C untuk dimanfaatkan baik sebagai untuk fasilitas jalan maupun bangunan lainnya. Nah, pertanyaan kami, apakah memang dari pajak juga pernah untuk melihat dari sisi itu bahwa perusahaan-perusahaan ini sebagai objek pajak kita untuk meningkatkan katakanlah penerimaan pajak kita dari galian jenis C gitu. Kemudian berikut juga, Pak, ini juga saya melihat di Bengkayang ini kan potensi kita juga banyak pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Rakyat kita sebenarnya mau, Pak, membayar pajak gitu. Ya enggak? Mereka mau. Ya artinya kalau pasirnya begitu, bisa mereka mau bayar pajak. Cuman kan sekarang semua itu terkesan dipersulit begitu secara administrasi. Contoh, kalau kita mengurus pajak izin galian C, sekarang ini kan harus ke pusat, Pak. Ya enggak? Harus ke Jakarta. Sementara itu kan pasti memerlukan sesuatu yang sulit lah, rumit bagi masyarakat kita begitu. Nah, apakah ada konsep menyederhanakan ya para katakanlah pengusaha-pengusaha kita yang mereka juga punya katakanlah menjual pasir, batu, sertu, ya bisa agar mereka juga ya potensi pajaknya tidak hilang begitu. Apakah ada kebijakan-kebijakan dari kantor pajak kita untuk mensiasati hal-hal seperti itu? Kemudian juga, Pak, yang ketiga terkait dengan Bengkayang sekarang ini, pengembangan untuk perumahan kan sudah semakin masif, Pak. Jadi saya pikir juga bagaimana dari perpajakan kita bisa melihat ya potensi-potensi pajak di situ, jangan sampai potensi pajaknya lepas ya, karena itu juga menjadi sumber pendapatan asli daerah kita begitu, dan terutama pendapatan negara. Ya itu saja yang mungkin yang ingin kami sampaikan atau kami pertanyakan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Pak Isidorus sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkayang. Gimana nih, Kak? Mau langsung jawab atau tampung dulu? Karena pertanyaannya banyak, mungkin langsung jawab aja ya. Bisa, Kak. Izin menjawab, Pak Isidorus. Pak Jai, izin Pak ya. Untuk galian C ya, sebenarnya kalau pajak galian C, saya panggil abang enggak apa ya? Bang Isidorus ya? Ya, boleh Pak Yuda. Oke. Bang, gini Bang. Jadi kalau galian C sebenarnya ini masuknya udah ke pajak ranah pajak pemerintah daerah ya. Jadi kalau saya enggak salah ini di Spenda ya, kalau di kabupaten kan di BPKAD-nya ya. Jadi ya, kalau BPKAD, terkait yang kami lakukan di sini, yang kami terus kejar itu ya mungkin kami hanya ranahnya bisa masuk ke tadi untuk PBB perkebunan, dan kedua ini penghasilannya. Jadi kalau terkait galian C ini, kami mungkin cuma bisa melihat dari laporan keuangannya sebagai biaya ya, misalnya dia ada biaya dalam pengerukan atau apa, mungkin kami bisa lihat dari situnya. Tapi kalau untuk aspek perpajakannya kami tidak bisa menagih karena peraturan kami tidak sampai ke situ.
Sesuai dengan Pemda. Kalau iya, jadi kami kejarnya ke penghasilan perusahaannya sih, Pak. Jadi Ya, kalau BPH ya. galian C-nya mungkin nanti ada pihak BPKD ya Bang ya, yang mungkin bisa bantu jelasin. Oke, baik. Saya kembalikan ke Desi Jenny. Oke, terima kasih Bung Yuda penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama Bang. Baik, terima kasih kepada Kak Yuda. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung raise hand dan aktifkan mikrofonnya ya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau ada pertanyaan dari adik-adik, silakan tanyakan aja yang masih istilahnya masih ada berganjal. Boleh tanyakan di sini. Mudah-mudahan kita bisa bagi ilmu lah terkait program pengungkapan sukarela ini. Baik Kak, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk dari Pak Sabinus Beni. Pertanyaannya, jika nanti kami mengikuti PPS, apakah berarti ke depannya dalam SPT harus sesuai dengan PPS? Itu pertanyaannya Pak. Langsung ada yang lain? Atau langsung jawab? Saya coba jawab dulu ya. Untuk Pak Beni, apakah berarti ke depannya di dalam SPT harus sesuai dengan PPS? Iya, Pak. Jadi untuk harta yang kita ungkapkan di tahun ini akan masuk menjadi harta, kalau di SPT tahunan, biasanya Bapak pernah melaporkan SPT tahunan, nanti tahun perolehan atas harta yang kita ikutkan di program pengungkapan sukarela ini, tahun perolehannya menjadi tahun perolehan 2022. Jadi saat SPT tahunan tahun depan, untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2022 ini, kita masukkan menjadi harta yang diperoleh di tahun 2022. Nanti jika di tahun 2023 atau selanjutnya harta tersebut sudah dijual atau sudah dialihkan, tidak perlu dilaporkan lagi. Nanti cukup dikeluarkan dari sampai di SPT tahunan tahun 2023. Jika aset tersebut dijual atau sudah diganti menjadi yang baru, tidak perlu disampaikan lagi. Baik. Gimana Pak Sabinus? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Desi Jenny.
Oke, gimana Pak Sabinus? Apakah sudah puas dengan jawaban yang sudah diberikan? Oke, terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar lainnya, saya juga mau bertanya nih, Bang. Izin bertanya boleh nggak? Boleh di sini. Oh ya. Silakan. Ya. Saya ada kenalan nih. Dia dapat email dari DJP mengenai imbauan untuk mengikuti PPS. Nah, mungkin peserta webinar yang di sini, yang hadir pada saat ini, mungkin ada juga yang mendapatkan email seperti itu, mengenai imbauan untuk mengikuti PPS. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika mendapatkan email seperti itu? Dan apakah yang mendapatkan email seperti itu untuk mereka yang kurang lapor harta atau bagaimana, Bang? Ya. Jadi dari program pemerintah, dari kantor pusat kami, kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat, ada memberikan beberapa email terkait realisasi program pengukuhan sukarela ini. Jadi jika Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu mendapatkan email yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dicek dulu emailnya nanti. Yang pertama, ada email yang di dalam email tersebut ada merincikan harta yang belum dilaporkan. Jika terdapat Ibu-Bapak mendapat email tersebut, segera untuk koordinasi bisa ke kantor KP2KP, ke kantor pelayanan pajak Singkawang, ataupun melalui WA yang kami, atau nanti bisa WA ke saya juga. Jadi jika terkait data nanti akan dikonfirmasi dulu ke Bapak, apakah Bapak Ibu nanti apakah harta tersebut sudah dilaporkan atau belum. Jadi jika terdapat misalnya ada perbedaan jumlah saja, sebenarnya hal tersebut sudah dilaporkan, berarti Bapak Ibu tidak perlu mengikuti program pengukuhan sukarela ini. Tetapi jika atas data tersebut emang Bapak Ibu belum melaporkan atas penghasilan tersebut di dalam SPT tahunan Bapak Ibu, disarankan untuk segera mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Karena ada pun sanksi yang akan diberikan jika Direktorat Jenderal Pajak menemukan bahwa harta tersebut atas penghasilannya belum pernah dilaporkan di dalam SPT tahunan, maka akan diterbitkan sanksi sesuai dengan peraturan harmonisasi peraturan perpajakan yang diturunkan menjadi MK 196 tahun 2021 ini. Mungkin itu aja ini. Dan yang kedua untuk ada email juga yang khusus dia pemberitahuan saja. Jadi di situ ada email tersebut ada berisikan tentang pemberitahuan bahwa ada program pengungkapan sukarela yang tidak diberikan lampiran data harta yang belum pernah dilaporkan. Dan terkait untuk himbauan ini, jika Bapak Ibu menerima email ini tanpa ada lampiran data, jika merasa semua penghasilan dan harta sudah dilaporkan, cukup email ini cukup dijadikan sebagai informasi saja dan tidak perlu mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Dan adapun misalnya sebenarnya selain email ada juga surat yang dikirimkan dari kantor terkait data yang belum
pernah dilaporkan di dalam SPT tahunan, di situ biasanya sudah memberikan kontak person ya. Nanti di halaman kedua itu ada kontak person orang yang bisa dihubungi terkait harta tersebut. Dan untuk orang tersebut biasanya ini pengawas dari masing-masing wajib pajak yang ada di kantor KPP Pratama Singkawang. Baik, di sini itu saja. Baik, terima kasih Kak Yuda. Jadi kalau misalnya kita dapat email seperti itu, kalau yang berupa informasi itu, abaikan saja gitu ya Kak. Ya, kalau sebagai informasi saja. Kalau memang tidak ada dan emang kan itu sebagai informasi saja ya. Untuk wajib pajak tersebut. Baik, Kak Yuda. Di sini sudah ada masuk lagi pertanyaan dari Kabit. Pertanyaannya, apakah bila memiliki saham kolektif dalam suatu induk perusahaan, kita wajib mengikuti PPS karena harta tersebut tidak dilaporkan dalam SPT? Itu pertanyaannya, Kak. Ya, jika harta saham ini saham ya. Jika saham ini didapat dengan penghasilan yang belum pernah dilaporkan, disarankan untuk mengikuti program PPS ini. Jadi karena ini tidak dilaporkan di dalam SPT tahunan wajib pajak tersebut. Jadi disarankan untuk mengikuti PPS. Benar. Kecuali jika penghasilan pembentuk saham ini sebenarnya sudah dilaporkan di dalam SPT. Jadi kalau emang penghasilan tersebut, penghasilan pembentuk yang untuk dibelikan saham ini sudah dilaporkan di dalam SPT, maka wajib pajak tidak perlu mengikuti PPS ini. Tapi dengan pembuktian oleh wajib pajak tersebut. Tapi jika tidak bisa membuktikan, disarankan untuk mengikuti PPS. Itu aja, Dian. Oh, baik. Bagaimana Pak Kabit? Apakah sudah jelas dengan jawabannya? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih. Baik, bagi yang masih mau bertanya, silakan langsung saja aktifkan mikrofonnya atau bisa juga melalui kolom chat. Baik, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi, boleh nggak? Boleh, Dari saya. boleh. Bagaimana jika mendapatkan warisan nih, misalnya berupa tanah, tapi kemudian ada rencana untuk dijual, apakah perlu dilaporkan atau bagaimana? Jadi kalau di dalam kewajiban perpajakan untuk wajib pajak, sebaiknya jika menerima penghasilan baik itu harta maupun aset, sebaiknya dilaporkan di dalam SPT tahunan wajib pajaknya. Jadi walaupun itu hibah
di dalam SPT tahunan sudah terdapat kok isian terkait harta-harta penghasilan yang dikecualikan di dalam perpajakan. Jadi di tahun tersebut jika wajib pajak mendapatkan hibah, warisan, sebaiknya dilaporkan di dalam SPT tahunan dengan mengisi kolom yang disediakan di dalam SPT tahunan tersebut. Agar kedepannya tidak menjadi temuan oleh pengawas Direktorat Jenderal Pajak terkait harta tersebut. Mungkin itu aja sih. Gimana? Terima kasih, Kak. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika punya harta nih, seperti hibah, warisan-warisan seperti itu, bisa langsung dilaporkan ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oh. Ya. Gimana, Kak? Ya, soalnya di dalam SPT tahunan sudah mengakomodir untuk isian-isian terkait harta-harta hibah, penghasilan hibah, ataupun warisan sudah diakomodir dalam SPT tahunan. Tinggal diisikan secara lengkap saja. Oke, terima kasih, Kak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari peserta webinar kita. Kami ingatkan lagi untuk semua peserta webinar, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan melalui kolom chat. Dan di akhir acara juga nanti akan dibagikan link untuk evaluasi. Dan evaluasi ini memudahkan kami untuk memberikan sertifikat kepada peserta. Mungkin ada tambahan dikit deh ya. Untuk Bapak Ibu-Ibu, jadi program pengungkapan sukarela ini sebenarnya yang disasar adalah penghasilan yang belum pernah dilaporkan dan diperhitungkan dalam perhitungan pajak. Jadi istilahnya penghasilan yang diumpet ya, kalau di sini bilangnya tidak dilaporkan di dalam SPT tahunan. Jadi diindikasikan wajib pajak menutupi terkait penghasilan lain yang belum pernah dilaporkan. Jadi yang disasar sebenarnya itu penghasilan yang belum pernah dilaporkan dan dipajaki. Intinya sih seperti itu. Jadi jika ada atas penghasilan tersebut yang belum dipajaki, sebaik disarankan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Tapi kalau di sini mayoritasnya PNS ya mungkin ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau Bapak Ibu, jika penghasilan yang ibu-ibu dan bapak terima cuman dari gaji saja, jadi misal ada harta-harta yang belum ibu laporkan, itu nggak perlu khawatir karena semua penghasilan ibu dan bapak sudah dipajaki. Jadi kedepannya disarankan untuk melakukan pengisian SPT tahunan secara benar dan jelas. Nanti terkait harta-harta yang dimiliki dimasukkan saja. Jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang ditakuti.
Karena semua penghasilan Ibu dan Bapak-Bapak yang khususnya PNS ini, jika sumbernya cuma dari gaji saja, tidak ada penghasilan di luar dari PNS, cukup melaporkan hartanya dengan benar di dalam SPT tahunan orang pribadi, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, mungkin itu saja deh tambahannya. Ya, terima kasih Kak. Saya mau bertanya nih Kak, untuk lapor PPS ini, untuk ikut PPS ini, apakah ada aplikasi khusus atau bagaimana? Ya, baik. Untuk PPS ini dilakukan secara online melalui web DJP online .pajak.go.id seperti pelaporan SPT tahunan yang sering kita lakukan setiap tahunnya. Jadi kalau PNS seharusnya udah ngerti ya, melalui e-filing di DJP online. Nanti masuknya ke menu layanan. Jadi setelah login ke DJP online, nanti ada menu layanan, masuk ke menu layanan, nanti pilih program pengungkapan sukarela. Jadi semua pelaporannya dilakukan secara online. Untuk pembayaran tetap dilakukan di bank ataupun di kantor pos. Baik, Dek. Gimana, Dek? Oke, terima kasih. Ini sudah ada masuk pertanyaan satu lagi nih, Bang. Dari Kak Yulita Magdalena. Pertanyaannya, selamat siang, saya Yulita Magdalena dari mahasiswi Institut Santi Buana, Prodi Kewirausahaan. Ingin sharing sedikit terkait pengalaman beberapa orang. Ternyata kenalannya takut mengungkapkan harta kepemilikannya karena takut jumlah pembayaran pajak itu meningkat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memberi pengertian kepada orang-orang yang memiliki ketakutan seperti ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dek Yulita Magdalena ya. Begini, Dek. Nah, untuk harta sebenarnya yang kita laporkan di dalam SPT tahunan, jika itu didapat dari penghasilan yang telah dipajaki, harta-harta tersebut tidak akan dipajaki ulang sebenarnya. Kecuali misalnya orang tersebut memiliki harta, ada tambahan harta nih di tahun tersebut, dia nambah harta, misalnya beli mobil 200 juta. Dari penghasilan di tahun tersebut, dia ada penghasilan 100 juta. Dikurangi biaya hidup, dalam setahun itu dia ada save, ada istilahnya ada tabungan sebesar 40 juta. Dan dia di tahun tersebut juga memiliki tabungan. Di tahun lalu, di tahun sebelumnya ada tabungan 200 juta. Jadi uangnya kan menjadi 240 juta. Saat dia beli aset di tahun tersebut 200 juta, itu masuk akal jadinya. Jadi harta tersebut tidak akan dipajaki lagi. Berbeda kasusnya jika orang menyampaikan harta di dalam surat pemberitahuan, dia memiliki aset, menambah aset 200 juta. Tetapi dilihat dari penghasilan dan tabungannya di tahun lalu, dan di penghasilan lain, dia nggak bisa membuktikan dia mendapatkan penghasilan sebesar itu. Berarti kami sebagai pengawas wajib pajak akan mengkonfirmasi kepada wajib pajak, ini kok ada penambahan harta tetapi nggak sesuai dengan penghasilan
dan tabungan yang dimilikinya di tahun tersebut. Nanti kasih penjelasan seperti itu. Jadi kalau dia udah yakin penghasilan tersebut sudah dipajaki dan dibeli dari hasil tabungan dia di tahun sebelumnya dan di penghasilan tahun tersebut, dia cukup laporkan di dalam SPT tahunan saja. Yang penting dia sudah yakin uang pembentuk harta tersebut sudah dilakukan pembayaran pajak. Ya, mungkin itu Dek Yulita. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Dek Yulita. Saya kembalikan ke Dek Sujani. Terima kasih kepada Yulita atas pertanyaannya. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan langsung saja mengaktifkan mikrofonnya atau bisa juga melalui kolom chat. Diingatkan lagi bagi peserta yang sudah mengisi link daftar hadir, boleh langsung mengisi link evaluasi yang sudah dibagikan melalui kolom chat. Ya, gimana Bapak, Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Izin, Mas. Ya, siap, Malik. Saya coba sampaikan pertanyaan juga nih, Mas. Maaf ya. Ya, Kan silakan. kalau PNS biasanya kan SK-nya disekolahin ya, Mas ya. Nah, Ya, benar. itu atas harta yang kita dapatkan itu belum kita laporin di SPT tahunan nih, Mas. Misalnya ada beli rumah dari hasil KPR atau ada beli mobil cuma diangsur gitu, Mas. Nah, itu bisa kita ikutin PPS gak, Mas, kira-kira? Iya. Dan apakah nanti itu nilainya itu kita pakai nilai beli rumahnya atau bersihnya aja gitu, Mas, kira-kira? Ya, baik, baik. Baik, makasih Mas Malik ya. Jadi jika ada pembelian rumah ya, di sini kita bisa buat dua perumpamaan ya. Pertama, PNS ini memiliki penghasilan dari gajinya saja. Yang kedua, PNS, selain PNS dia mempunyai kebun sawit lah ya, mungkin yang paling banyak di Bengkayang kebun sawit ya. Jadi untuk yang pertama, orang ini hanya menerima gaji dari gajinya sebagai PNS, dan dia misalnya gajinya tidak besar ya, dia karena pengen dia membeli rumah dengan melakukan KPR ke bank. Jadi atas harta tersebut dia belum laporin. Jadi karena takut akan PPS ini, sebaiknya wajib pajak PNS ini cukup melaporkan saja, karena dia tidak ada penghasilan lain yang belum dilaporkan. Sebenarnya cuman kealpaan, cuman kelupaan, atau ketidaktahuan dalam pengisian SPT tahunan. Jadi untuk kondisi pertama ini, PNS ini tidak perlu ngikutin PPS, tapi memperbaiki pelaporan perpajakannya dengan mencantumkan harta, mengisikan harta sesuai dengan keadaan sebelumnya, dan mengisikan kewajiban atau utang sesuai dengan keadaan yang sebelumnya juga. Dan untuk kondisi yang kedua, di sini PNS dia juga
punya kebun ya, kebun sawit, dan memiliki penghasilan rutin juga dari kebun sawitnya ini. Di saat dia tidak melaporkan harta, misalnya harta yang tadi, contohnya KPR ya, rumah yang dikreditkan. Atas harta tersebut, karena wajib pajak ini memiliki dua penghasilan dari PNS juga, kebetulan juga penghasilan dari sawitnya belum dilaporkan di dalam SPT tahunan dan belum pernah dipajaki. Untuk kasus ini disarankan untuk mengikuti program PPS. Dan untuk nilainya, yang untuk penentu nilai yang akan diungkap untuk kasus kedua ini, jika harta tersebut diperoleh dari 2016 sampai 2020, maka nilainya dipakai adalah nilai belinya. Nilai beli sesuai dengan akad jual belinya. Apakah nilainya dipakai full? Tidak. Dilihat dulu apakah atas rumah ini sudah lunas atau belum. Kalau tadi kasusnya dia kredit ya di bank, maka pokok hutang per 31 Desember di tahun 2020, nilai tersebut bisa jadi pengurang atas nilai harta tersebut. Dan untuk sudah didapat nilainya, tadi nilai jual dikurangi nilai pokok utang, barulah dikalikan tarif jika mengikuti program PPS. Dan jika harta tersebut diperoleh di tahun 2021 dan di 2022, wajib pajak cukup melakukan pembetulan SPT tahunan dan melakukan pembetulan sumber penghasilan tadi ya. Sumber penghasilannya juga dimasukkan terkait sawitnya itu. Dan jika terutang pajak, melakukan pembayaran pajak atas penghasilan dari sawitnya tersebut. Jika yang hartanya di tahun 2021 dibeli 2021 dan 2022. Baik, itu aja Mas Malik. Siap, terima kasih Mas. Berarti tadi untuk kondisi yang pertama, beliau ini seorang PNS, penghasilannya hanya dari PNS-nya aja gitu sebagai pegawai. Berarti nanti mereka cukup melakukan SPT tahunan pembetulan aja ya Mas ya? Iya. Oke. Untuk yang kondisi kedua, untuk PNS yang punya penghasilan lain-lain, kayak usaha gitu ya Mas ya, itu dianjurkan kepada mereka untuk ngikutin PPS. Nah, untuk nilai belinya sendiri, berarti kita pakai nilai bersihnya berarti Mas ya? Ya, nilai jual dikurangi jika ada utang, dikurangi utang dulu. Oke. Dan untuk harta yang diperoleh di atas tahun 2020, itu nanti bisa pakai SPT tahunan pembetulan aja, atau dilaporin di SPT tahunannya kalau belum dilengkapi di perolehan harta sama daftar hartanya ya Mas ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Malik. Untuk peserta lainnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Gimana Mbak, Ibu? Atau nge-share kasus saja ya?
Mungkin di sini ada juga beberapa kasus yang terkait, misalnya dia menerima hibah warisan dari orang tua. Tetapi di sini, di orang tuanya akan kita lihat dulu, orang tuanya dulu memiliki NPWP atau tidak. Jika memiliki NPWP, orang tuanya tersebut sudah melakukan kewajiban perpajakan atau belum. Kalau sudah, berarti atas harta tersebut tidak perlu diikutkan PPS ini. Cuman melakukan pembetulan terkait harta di dalam SPT tahunan wajib pajak. Tetapi dengan melakukan pembuktian bahwa harta tersebut sebenarnya sudah sebelumnya di orang tuanya sudah melakukan kewajiban perpajakan yang benar. Tetapi jika kasusnya di orang tuanya misalnya usaha dan belum melakukan kewajiban perpajakan di dulunya, disarankan si penerima hibah atau warisan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Untuk penentuan nilai, jika harta tersebut diperoleh di tahun 2015 ke bawah, maka nilai harta misalnya itu bentuk rumah atau tanah, nilai yang dipakai adalah nilai NJOP per 31 Desember 2015. Dan jika di 2016 sampai 2020 menggunakan nilai wajar di tahun penerimaan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Mungkin kebanyakan sih itu yang mungkin agak kasus gitu ya. Jadi intinya jika ada penghasilan tambahan itu belum pernah dilaporkan, belum pernah dilakukan kewajiban perpajakannya, disarankan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Dan jika masih ragu, ibu-ibu, bapak bisa melihat pada DJP online di user masing-masing DJP online ibu-ibu dan bapak-bapak. Di bagian profil pada DJP online itu ada nama pengawas. Nama pengawas masing-masing wajib pajak. Jika masih ragu dan ada yang ingin tanyakan atau ada pertanyaan terkait perpajakan, bisa menghubungi ke kantor dan minta disambungkan dengan pengawas tersebut. Atau juga bisa, jika sudah ada nomornya, bisa langsung ke pengawas tersebut. Dan jika untuk PPS ini, nanti bisa juga menghubungi saya. Kalau ada terkait pertanyaan yang berhubungan dengan PPS ini, bisa hubungi saya. Nanti di akhir sesi akan di-share ya nomor WA saya. Jadi, jika saya dalam kondisi bisa menjawab, nanti saya akan jawab untuk terkait pertanyaan-pertanyaan yang Bapak, Ibu-ibu berikan. Itu saja, saya kembalikan ke Mbak Sujani lagi. Terima kasih kepada Kak Yuda. Sepertinya sudah cukup jelas ya terkait tentang program pengungkapan sukarela ini tadi. Seperti yang sudah dijelaskan, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan melalui program pengungkapan sukarela ini. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mungkin masih ingin bertanya nih terkait tentang program pengungkapan sukarela ini, nanti bisa dibagikan nomor WA-nya ya, Bang? Ya, benar deh, benar. Nanti akan dikirim melalui kolom chat. Terima kasih untuk jawaban dari narasumber kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
tentunya sudah banyak tahu tentang program pengungkapan sukarela ini. Ayo ungkap saja, mumpung ada PPS sebelum terlambat, karena waktunya juga sudah hampir berakhir loh, tanggal 30 Juni 2022 ini. Terima kasih kepada Kak Yuda yang telah memaparkan materinya hari ini, sehingga bisa menambah pengetahuan bagi para peserta webinar dan dalam program pengungkapan sukarela ini. Semoga Kak Yuda sehat selalu, dilancarkan semua pekerjaannya. Amin. Ya. Dan kami juga berterima kasih kepada semua pihak dan juga kepada semua webinar kita pada hari ini yang sudah setia mengikuti kegiatan ini. Sebelum mengakhiri sesi webinar kita pada hari ini, saya juga punya pantun nih untuk kita semua. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Hati senang riang sekali, Anda sudah tepati janji. Jahe merah ikan nila. Jahe merah ikan nila, paling enak dimasak pepes. Jangan ragu, ungkap saja, mumpung ada PPS. Mantap. Jalan-jalan ke kota bunga bersama orang yang terkasih. Hati senang bertemu Anda. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya saya Sama-sama. kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu kita dan keren banget ya pantunnya. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Yuda, atas penjelasan yang luar biasa, dan moderator yang sudah memandu, dan para peserta webinar yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan acara webinar pada hari ini, dari awal hingga berakhirnya. Sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu yang akan saya pandu. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, untuk dimohonkan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita mulai untuk layar yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk layar yang kedua. Ini belum nyala semua kameranya. Mohon diaktifkan. Kita mulai. 1, 2, 3. Untuk layar yang ketiga, ini nggak diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bengkayang dan Wakil, dan Pemda Kabupaten Bengkayang, Institut Santibuana, Kepala KP2KP Bengkayang, dan tim KP2KP Bengkayang yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan webinar pada hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk narasumber dari KPP Pratama Singkawang, serta para peserta webinar yang berasal dari berbagai instansi Dinas Kabupaten Bengkayang. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sebelum mengakhiri kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, saya ingin mari kita serukan bersama, pajak di hati, masa depan berseri. Baik, untuk semuanya kita sama-sama ucapkan pajak.
Pajak di hati. Baik, sampai jumpa di kegiatan Tech Center Institut Santi Buana selanjutnya. Sebelum untuk mengakhiri ini, kami akan men-share screen acara selanjutnya. Kegiatan selanjutnya. Baik, ini adalah kegiatan Tech Center Institut Santi Buana selanjutnya, yaitu ada acara kegiatan tech show yang bertemakan Yuk Kenalan dengan Petugas Pajak. Ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 14.00 sampai dengan 16.00. Dan untuk acara kegiatan selanjutnya yaitu webinar perpajakan UMKM yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 pukul 9 sampai dengan pukul 12.00. Di mana kegiatan ini yang bekerja sama dengan DJP Singkawang dan Bengkayang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk para peserta webinar sekalian. Dan Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Selamat siang. Selamat siang.